Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para saskabarku, apa kabar? Saya berharap semua saskabarku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah mistis yang dialami oleh salah seorang subscriber saya bernama Dina, di mana Dina ini memiliki seorang anak laki-laki yang berumur 3,5 tahun bernama Dino. Nah, anak dari Dina ini pernah mengalami cerita mistis sekitar 15 tahun yang lalu ketika Dina pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Ceritanya seperti ini. Dina ini pulang kampung ke Tasikmalaya pada tahun sekitar 15 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2010 ya, lebih kurang lah ya, 14-15 tahun yang lalu. Itu Dina ini mengajak anak semata wayangnya yang bernama Dino. Ketika sampai di Tasikmalaya, mereka mengobrol dengan pihak keluarga, saling temu kangen, temu sapa bersama saudara, orang tua, kakek, nenek. Jadi semuanya membaur. Tanpa mereka sadari, Dino yang berumur 3,5 tahun pada waktu itu pergi keluar rumah sekitar jam 6 sore. Jadi menjelang maghrib. Karena memang ya antara jam 6 sampai jam 7, antara maghrib dan antara asar ke maghrib itu memang ada pergantian antara siang dan malam. Dan itu memang kita tidak boleh membiarkan anak kecil sendiri keluar dari rumah. Jadi anaknya dari si Dina ini keluar rumah pada waktu jam 6 sore. Mereka tidak sadar. Mereka asyik mengobrol satu sama lain tanpa sadar kalau si Dino ini udah tidak tahu kemana. Udah tidak ada di tempatnya. Tidak ada di dalam rumah tersebut. Akhirnya Dina sadar ketika azan maghrib dan dia mencari Dino. Karena mereka berhenti mengobrol untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, pada saat itulah mereka sadar kalau Dino itu tidak ada di dalam rumah. Semua orang mencari Dino dan tidak diketemukan. Sampai semua warga kampung di tempat Dina tinggal, itu semua mencari Dino, tetapi tidak diketemukan. Sampai jam 10 malam Dino pun tidak diketemukan. Karena udah terlalu malam dan cuaca pun tidak bagus, akhirnya ketua RT menyarankan untuk pencarian Dino dilaksanakan esok paginya. Walaupun Dina tidak mau, dia tetap mau mencari anaknya. Tetapi kata Pak RT, hari sudah sangat malam, sekitar jam 10, jam 11 malam. Jadi tidak mungkin mengadakan pencarian. Karena Dina merasa tidak puas dengan pencarian yang dilakukan oleh warga, akhirnya Dina ini mendatangi salah seorang teman lamanya yang kebetulan seorang ustadz di sana. Jadi Dina ini menelepon dan memohon bantuan untuk mencari anaknya. Karena Dina merasa ada hal-hal mistis yang terjadi dengan anaknya si Dino tadi. Akhirnya teman dari sahabat lama Dina ini datanglah menjumpai Dina. Dan dia salah seorang ustadz. Setelah ngobrol-ngobrol semuanya, akhirnya Dina memanggil ustadz tersebut. Dan ketika semua diceritakan oleh Dina, sang ustadz berkata kalau kita harus melakukan doa dan menerawang di mana keberadaan Dino ini. Ternyata setelah diterawang, Dino ini disembunyikan oleh sesosok makhluk gaib yang bernama Wewe Gombel di bawah payudaranya. Dan kita harus melakukan ritual doa dan ritual menabuh genderang agar Dino ini dikembalikan oleh Wewe Gombel tersebut. Akhirnya Dina ditemani oleh orang tuanya, Pak Ustadz, temannya itu mengumpulkan semua warga kampung untuk mencari Dino. Dan ditabuhlah genderang seperti totok-totok gitu ya, sambil memanggil nama Dino. Akhirnya setelah semuanya menabuh genderang satu kampung itu, dibantu oleh doa-doa dari Pak Ustadz, akhirnya Dino itu diketemukan di bawah sebuah pohon kapuk, lagi tidur di sana. Jadi itulah kisah mistis dari Dina yang menemukan kembali anaknya di bawah pohon kapuk setelah mengadakan doa dan menabuh genderang. Ternyata anaknya itu disembunyikan oleh Wewe Gombel di bawah payudaranya. Jadi dari kisah ini kita harus hati-hati
Jangan biarkan anak-anak kita keluar pada waktu maghrib, karena ini kejadian nyata yang dialami oleh Dina sekitar 15 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang Nino udah besar gitu kan. Jadi pada waktu maghrib itu usahakan tutup pintu, jangan biarkan anak-anak keluar rumah. Karena itu adalah pergantian dari terang ke gelap, dari siang ke malam. Dan itu biasanya makhluk-makhluk astral banyak berkeliaran di sana. Itulah kisah saya pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita mistis dari Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe YouTube saya.